Itu muncul karena situasinya menuntut untuk kemunculan itu sebenarnya. Betul, iya. Jadi itu yang kadang ketika sekarang semua orang bicara milenial, Gen Y, Gen Z, kadang tidak menyertakan bahwa ini ada konteks-konteksnya nih yang menciptakan generasi muda seperti apa. Nah kalau sekarang melihat generasi milenial ya, terus sekarang semua bicara tentang Gen Z, pasti selalu dikaitkan dengan, wah ini gara-gara gadget, mereka kan gadget jadi begitu semua. Enggak juga. Padahal nggak sesimpel itu Nggak ya. sesederhana itu. Kemarin tuh kita ngobrolin soal metahuman ability ya. Lalu ada juga yang bagaimana kolaborasi itu jadi challenge paling serius ke depan. Lalu yang terakhir Ibu Trimah itu kita ngomong soal bagaimana generasi ke generasi itu berkelanjutan. Nah saya udah lama pengen ngobrol sama Mas Faisal soal bagaimana meneliti behavior ya. Tapi sebelum ke situ saya tanya, 34 tahun doktoral, lalu hidup macam apa ya Mas Faisal lalui? Ya apa ya, ya awalnya juga nggak terlalu serius-serius banget sekolah gitu. SMA juga nggak terlalu berprestasi secara akademik gitu. SMA di Sumbangsi. Sumbangsi. Di Sumbangsi Anak banyak selatan banget. anak selatan banyak mainnya gitu. Zaman-zaman skateboard dulu kan di Senayan Parkit. Lalu mungkin setelah S1 sempat terpikir karena waktu itu lagi krisis ekonomi kan masih dari setelah 98. Nggak nemu apply sini apply sana, terus lalu buka-buka lagi psikologi. Apa sih psikologi yang menarik itu selain yang sudah dipelajari di S1? Karena nggak pengen bekerja di HRD gitu, nggak pengen di belakang ini mengurusi gaji atau terima orang dan sebagainya. Dan musuh jadi semua karyawan tuh HRD itu. Walaupun teman-teman banyak yang sukses berkarir di sana, akhirnya nemu psikologi sosial politik. Wah ini menarik ya, pas buka. Wah ini ya udah aku coba kuliah lagi gitu. Lalu sosial. iya, lalu nemu passion riset di kemudian hari di situ gitu. Oh ini bisa, wah akhirnya punya satu imajinasi. Oh riset bisa begini, bisa begitu gitu. Terbuka ketika S2. Baru S2, iya. Oke. Jadi nggak langsung dilalah masuk S1 terus wah dia punya satu tujuan itu, enggak, malah pas S2. Kira minat terus diikuti. Lalu S2-nya tesisnya tentang partai politik. Jadi fokusnya ke psikologi politik. Itu politik kita pas lagi seru ya? Lagi seru, muncul partai-partai baru, iya. Terutama ada satu partai Islam yang tiba-tiba wah jadi besar sekali gerakannya kan. Lalu ya semua guru-guru besar pada saat itu, Faisal kamu kayaknya harus lanjut S3 gitu. Jadi habis itu saya sempat mengajar dan bekerja dulu di konsultan politik. Bareng apa namanya, kok sekarang mungkin sering dilihat di layar kaca itu Mas Yunarto Wijaya. Iya tahu aku. Di kantor pada awal itu banyak melakukan riset politik, lalu sembari kuliah S3 dan akhirnya kuliahnya juga disertasinya bukan tentang anak muda, tapi tentang voting behavior. Voting behavior nanti dikaitkan dengan ada namanya teori Big Five gitu yang melihat karakter seseorang itu ada 5 karakter dasarnya. Jadi dari 5 karakter itu nanti bisa menentukan tuh suara orang larinya kemana. Habis itu memutuskan untuk keluar dari dunia riset politik karena apa ya, mungkin agak terlalu banyak pengulangan repetisi ya. Survei lagi gitu kan. Lalu memutuskan untuk coba bikin biro sendiri. Lalu berpikir lagi apa ya yang bikin saya tuh nanti nggak pakai keluar kerja lagi gitu yang ya. Terus saya coba deh riset anak muda, ternyata iya gitu, dinamis, terus seru, bisa berkeliling, ketemu komunitas dan sampai sekarang gitu. Menemukan riset anak muda padahal jalurnya politik dan behavior itu apa pemicunya? Gara-gara waktu di konsultan politik. Jadi waktu itu ada beberapa proyek riset yang saya diminta untuk memimpin proyek riset itu khusus untuk segmen suara anak muda. Dan ternyata hasil survei secara kuantitatif maupun secara kualitatif gitu FGD selalu dinamis dan
pada umumnya analis politik itu agak susah menarik kesimpulan. Ini kenapa ya begini ya gitu. Terlalu dinamis. Terlalu dinamis, berubah. iya. Oke, ya. Jadi pada saat itu saya berpikir, kayaknya ini nih yang menarik, ini belum ketemu jawabannya apa gitu. Itu yang mengantar kemudian Mas Faisal fokus di Anak muda, iya. Dan di usia 3 berapa bikin Youth Lab itu? Bikin Youth Lab berarti kan, Youth Lab itu berarti sudah 12 tahun 12 ya. tahun sekarang ya? Berarti? Iya, udah 12 tahun. Jadi awal itu setelah doktoral atau sembari ya? Sembari doktoral. Oke. Ya, di usia Jadi sembari menikmati untuk studi Iya. rentang usia yang sangat dinamis yang belum ketemu oleh semua Bener, analis itu. Iya. Apa yang ditemukan kemudian Mas Faisal dengan menggeluti anak muda itu? Dengan menggeluti, yang saya temukan ternyata ini ada satu dunia sendiri yang sangat luas dengan satu kultur subkultur, dinamika yang ternyata belum semua orang paham. Karena kalau berkaca 11-12 tahun lalu, semua masih menggunakan kerangka berpikirnya Jakarta sentris gitu kalau untuk ngelihat anak muda. Ya. Dan itu mungkin warisan cara melihat anak muda versi era sebelum reformasi kali ya. Ya, Karena dulu memang diseragamkan gitu kan anak muda. Jadi ketika saya mulai agak keluar ke Bandung, terus geser lagi ke Surabaya, loh ini dunianya beda lagi gitu kan. Tapi kenapa image-nya atau pemahamannya Jakarta banget. Itu tahun 2008-2009an berarti ya? Iya, 2008. Nah itu kayak tercermin ya, hampir semua produk pop yang terkait dengan anak muda, apakah radio, apakah majalah lokal pun, itu taste-nya, baunya, bahkan logatnya Jakarta. Itu cerminan itu juga? Itu cerminan itu juga. Jadi kan 98 kita mengalami krisis besar, baru mulai pulih itu 6 tahun lah setelah kalau menurut beberapa 2004, 2005 itu baru kita ada rasa Nah di situ sebetulnya muncul geliat di daerah gitu. Yang dulunya wirausaha itu kan bukan ranah anak muda. Sih wirausaha kan. Sebelum reformasi semua wirausaha, tokoh-tokohnya itu sangat-sangat sepuh gitu. Nggak ada wirausaha muda. Nah itu bermunculan di daerah. Itu yang pada akhirnya muncul skena-skena, istilah tanda petik. Skena anak muda berkembang. Jadi punya diksi, diskursus sendiri yang belum terpantau 11 tahun lalu sama industri di Jakarta. Jadi misalnya ketika saya kembali ke Jakarta, lalu diundang lah misalnya oleh klien brand anak muda, selalu pertanyaan, jadi Faisal setelah Agnes Monica ini siapa ya? Loh, kok tuh pertanyaan masih Agnes Monica terus gitu kan. Kenapa Agnes Monica jadi pijakan untuk pertanyaan? Ya karena biasanya yang dicari adalah reach-nya ya. Bahwa ini pasti disukai seluruh. Influence-nya ya. Ya kayak dulu kita mengenal masa-masa Dewa 19. Wah semua anak muda suka. Lalu Silon Seven. Sampai mungkin Padi gitu kan. Nah sekarang enggak tuh. Sekarang masing-masing daerah punya selera sendiri, bahkan bisa cross gitu. Cross kayak misalnya di playlist musik anak punk misalnya ada Justin Bieber itu, nggak masalah juga gitu kan. Atau anak death metal bisa suka juga dengan lagu folk gitu. Itu crossing gitu banget. Iya. Dan itu nggak teramati sebelumnya atau nggak muncul sebelumnya? Nggak teramati. Jadi karena mungkin pengambilan kesimpulan selalu dari Jakarta, dan setelah muncul era sosial media juga semua berusaha ya udah lihat aja di sini kan gampang gitu, ketahuan nih gitu. Bahwa nggak ada lagi orang atau entitas atau apapun yang berpengaruh luas itu kayak tadi Dewa 19, Ceylon Seven, Padi gitu. Iya. Itu kabar baik atau kabar buruk buat dinamika anak muda? Itu kabar baik kalau kabar baik ya. Kabar baik gitu. Artinya apa? Di daerah bisa muncul local leader. Iya, artinya anak-anak kok dulu nyebutnya anak daerah, sekarang mungkin konotasinya agak negatif ya. Jadi seakan-akan anak daerah itu tertinggal gitu kan. Tapi sekarang anak daerah itu konotasinya unik gitu. Unik, terus punya local pride, punya satu ekosistem sendiri gitu. Itu yang berbeda dan itu yang membuat saya tuh selalu senang kalau besok saya akan berangkat riset ke daerah lagi, ini seru banget itu. Jadi keunikan itu kekerenan baru ya? Kekerenan baru, iya. Sebelumnya kan kita kategorisasi untuk era 90-an ini kan Jakarta sama luar Jakarta. Kalau di kampus aja ini anak luar daerah nih atau luar Jakarta. Padahal
sekarang menjadi sesuatu yang Betul. terus juga ada hitungan yang membuat orang rasa daerah pun keren. Dan itu sekarang berlanjut terus ya sampai sekarang ya? Berlanjut terus kan seiring dengan tadi ruang kolektif berkembang, festival-festival di daerah juga berkembang. Bahkan sekarang festival bisa diadakan di tengah hutan, di pelosok, di bukit gitu kan. Jadi imajinasinya menjadi tidak terbatas sih kalau untuk anak muda untuk berkembang. Bukan hanya di ranah tadi ruang kolektif dan skena musik ya, tapi juga digital, startup. Kita sekarang, kalau saya misalnya ke Malang gitu, ini saya pikir mungkin Silicon Valley Indonesia itu Malang sebetulnya. Karena? Ya karena semua anak-anak digitalnya semua di sana gitu. Isinya kampus semua, terus semua melek digital, terus banyak yang bergerak di bidang startup gitu. Nah ini karakter-karakter anak muda di setiap daerah ini yang rasanya harus difahami juga oleh industri, pemerintah gitu di Jakarta gitu. Dan oleh industri kan Mas Faisal dan oleh pemerintah kan dipakai juga ya hasil studinya. Ada hal yang menarik yang ditemukan ketika studi bersama brand atau pemerintah misalnya? Ya banyak berselisih pendapat sih kalau di awal-awal karir dalam riset anak muda karena hasilnya selalu berbeda dengan biro-biro riset besar gitu. Oke. Jadi kalau biro riset bilang anak muda tuh lagi suka artis ini nih gitu. Terus saya bilang, oh enggak, di Garut enggak, di Garut lagi suka iya kebut-kebutan motor. Terus gitu gimana gitu, tapi pada akhirnya kan mungkin beberapa tahun lalu, 6-7 tahun lalu orang-orang Jakarta nggak terlalu berani untuk mengamini kesimpulan atau temuan-temuan saya gitu dan teman-teman di Youth Lab. Tapi seiring dengan waktu mereka melihat juga bahwa iya ya ini dia sudah berubah, anak mudanya tidak seperti dulu lagi. Gitu. Ya. Ada kesempatan untuk menjadi konsultan untuk brand kan ya, dan untuk saya dengar yang militer juga pernah. Iya. Ada karakter kan Mas Faisal nyebut anak muda itu dari generasi ke generasi kan dinamis. Ada dinamika yang teramati yang membuat mungkin pihak militer juga ngerasa nggak. Iya. Jadi ada karakter-karakter baru yang membuat institusi-institusi besar gitu mengalami satu kekikukan lah untuk menghadapi anak-anak muda. Salah satunya militer ya, saya pernah diundang ke pusat pendidikan militer gitu. Lalu di situ berjumpa dengan komandan-komandan itu yang mereka bercerita fenomena-fenomena yang terjadi di pusat pendidikan militer. Di antaranya adalah anak muda yang baru masuk ke kemiliteran itu saking kritisnya. Jadi kalau latihan medan perang gitu, itu mereka bisa berhenti dulu untuk mempertanyakan ini benar nggak nih, karena tidak kepada komandannya ini, karena tidak seperti yang mereka lihat misalnya di YouTube gitu atau di simulasi perang game ya ini tahun berapa itu? Itu tahun 2018. Terus kekikukan itu disikapi dengan apa oleh komandan yang dipertanyakan? Nah itu makanya saya dipanggil waktu itu. Karena mereka bingung gimana nih, karena nggak muncul sekali dua kali, tapi beberapa kali itu terjadi fenomena itu. Jadi mereka berusaha mengantisipasi apakah kita yang harus berubah gitu, atau si anak mudanya ini yang harus bisa menyesuaikan. Itu selalu friksinya seperti ketegangannya di situ. Ada jalan tengah atau akhirnya atau pilihannya? Ya rasanya ya komandan-komandan itu juga perlu tahu dunia anak muda dan tantangannya sekarang seperti apa, dan bagaimana pendekatan. Mungkin kurikulum bisa sama, tapi cara penyampaiannya bisa berbeda gitu. Jadi targetnya, outputnya ini loh, perang tuh begini, menembak begini, kalau kamu tiara begini, tapi mungkin metodenya dan cara penyampaian yang bisa sedikit diadaptasi gitu. Dan untuk kekikukan itu setidaknya sudah teratasi dengan konsultasi dengan Mas Faisal itu. Ya, nggak tahu juga. Nggak tahu. Karena diproses lagi, mereka terlihat sangat pusing waktu itu. 2018 ya. Mas Faisal kan bikin buku ya. Dan buku itu kan kayak pemetaan generasi ya. Dan kategori yang Mas Faisal buat itu kan berbeda dengan kategori umum yang biasa buat ya. Baby boomer, generasi X, generasi milenial, sekarang zilenial, lalu alpha. Itu temuan yang berdasarkan pada hasil penelitian, dan itu gimana ceritanya, Mas? Ya,
istilah diksi milenial, baby boomer dan sebagainya itu dulu menjadi diksi yang selalu digunakan saya sama teman-teman periset anak muda yang berkumpul di namanya Youth Research Partners. Itu isinya dari banyak negara, ada dari Nigeria, dari Eropa dan sebagainya gitu. Jadi itu diksi para peneliti target pasar biasanya. Nah, memasuki tahun 2015, itu saya agak kaget juga semua orang pakai diksi yang sama gitu kan. Gitu. Padahal tadi diksi untuk komunitas terbatas iya, saja. gitu, semua pakai diksi yang sama. Terus mulai, lembaga institusi negara juga pakai itu, terus partai politik juga. Ada apa sih? Oh, ternyata ada data bonus demografi. Jadi kemunculan data itu membuat semua orang berusaha memahami, tapi pada akhirnya kurang mendalam atau kurang bersabar kurang bersabar untuk bisa menarik kesimpulan tentang generasi muda. Pada akhirnya menggunakan diksi dari yang sebetulnya teorinya Neil Howe dan William Strauss gitu. Yang itu sebetulnya diksinya mengacu ke generasi muda di Amerika Serikat gitu, berdasarkan periodisasi dan peristiwa di Amerika Serikat yang nggak sama di sini gitu. Dan nama itu atau diksi itu muncul karena situasi yang ada di Amerika. Yang ada yang di Amerika Serikat. Terus Mas Faisal mengkoreksi itu, merevisi itu karena temuan dan situasi yang ada di Indonesia. Ya, pada akhirnya saya mengumpulkan lagi catatan-catatan riset saya, terus harusnya kita bisa menyusun sendiri nih periodisasi generasi muda berdasarkan konteks Indonesia dan peristiwa kita, dan apalagi Indonesia lahir dari pemuda-pemudi juga kan gitu. Jadi pada akhirnya mulai saya buat periodisasi, lalu saya mulai berpikir, wah saya harus memberi nama yang berbeda nih gitu kan. Karena nanti bercampur baur dengan narasi yang sudah ada, milenial, Gen Y, Gen Z. Pada akhirnya saya membuat generasi Alpha. Generasi Alpha nih yang mendirikan Indonesia nih. Soekarno gitu, Tan Malaka, Bung Hatta. Lalu ada generasi Beta nih, ini yang angkatan 66. Lalu yang menjadi teknokrat, birokrat ini yang membangun Indonesia gitu. Ada Malik dan sebagainya di sana. Lalu ada generasi Theta nih, Iwan Fals nih. Lalu pop culture mulai bermunculan gitu. Rhoma Irama juga masuk di situ. Baru reformasi, setelah itu baru saya sebutnya generasi Pi. Sebetulnya generasi Pi itu singkatan pengubah Indonesia. Karena setelah reformasi banyak sekali ya tadi itu ya. Kita sudah bahas dinamika anak muda yang pada akhirnya menjadi sangat bineka gitu, sangat tidak seragam. Yang itu yang Mas Faisal temukan di awal-awal tadi itu ya? Di awal-awal tadi. Bahwa Garut, Malang, lalu Cilacap mungkin beda sekali dengan Jakarta itu ya. Generasi Alpha, Beta, Theta, dan Phi. Reformasi ini masuk di mana? Nah, reformasi ini menciptakan satu generasi yang disebut generasi Pi tadi. Oke, jadi tempat di mana lahirnya generasi Pi. Generasi Pi. Dan untuk masing-masing karakter di generasi itu secara sederhana bisa tadi kan contoh tokoh-tokohnya ya, karakter yang khusus apa? Karena itu kan khas Indonesia banget ya. Iya. Beda dengan yang tadi baby boomer generasi X itu kan situasionalnya di Amerika ya. Jadi karakter itu kan tidak muncul dengan sendirinya. Dia baru terbentuk itu karakter kepribadian di masa-masa usia penting, yaitu usia remaja gitu. Jadi untuk bisa kita tahu karakter sebuah generasi, kita lihat nih waktu remaja lagi ada fenomena apa di sekitar mereka gitu. Sosial, politik gitu. Misalnya generasi Tan Malaka gitu, Bung Hatta. Itu sedang ada politik etis, mereka terpapar ya tentang revolusi, filsafat, demokrasi itu apa gitu. Pada akhirnya mereka berpikir sangat terbuka gitu. Kalau mungkin generasi Beta itu lagi ada gelora aktivisme global itu. Ada revolusi mahasiswa di Prancis 68, di Cina New Left lagi muncul, generasi bunga. Che Guevara itu baru itu di Amerika. Nah itulah, itu berdampak juga. Lalu di dalam negeri Bung Karno pada saat itu melihat kultur populer dari Amerika, dari Inggris itu sebagai wah ini imperialisme baru. Pada akhirnya jadi semua kultur popnya sangat lokal muncul, Sri Asih dan sebagainya. Nah, lalu generasi Theta ya generasi yang mengalami era aktivisme kembali sebetulnya. Tapi banyak kultur populer kalau saya karena sudah tidak ada larangan lagi. Ada beberapa peristiwa misalnya kemunculan underground.
Oh, di era itu ya. Indie 70-an, 80-an. yang kalau menurut kawan saya Yuka yang menulis khusus ya, buku-buku khusus tentang metal itu ya, apa namanya, mengkaji tentang metal sudah cukup lama Mas Yuka itu. Peristiwa datangnya Sepultura dan apa namanya, Metallica ke ya. Jakarta itu menjadi satu titik penting di mana pada akhirnya kritik terhadap apa namanya, rezim dilakukannya sembunyi-sembunyi karena setelah itu musik keras kan dilarang. Iya, iya, iya. Jadi itulah ada peristiwa dan ada bagaimana peristiwa itu mewarnai karakter generasi. Dan umumnya ketika remaja ya. Ya, ketika Pembentukannya itu ya. Saya ingat sih waktu Metallica konser di Lebak Bulus tuh saya mau berangkat dari Cijantung batal karena ada api. Ingat karena libur, karena nggak libur apa ya, Paskah kalau nggak salah itu. Siaga 1 loh Jakarta. Ya, waktu itu situasinya menjadi Lebak sangat Bulus. kacau. Itu jadi simbol generasi sebenarnya. Simbol generasi. Perlawanan tidak langsung tapi menggunakan medium yang musik ya waktu itu, dan musik dilarang ya. Saya juga temukan misalnya di tulisan Jeremy Wallach ya, yang khusus meneliti tentang musik di akhir era tahun 90-an, yaitu kritik terhadap rezim itu biasanya disampul apa namanya? Album indie. Biasanya di bagian thanks to abis itu ini rezim ini bla 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 gitu. Jadi ya itulah. Ya kalau kita berkaca pada situasi era 90-an memang rezim begitu otoriter ya, artinya semua hal terkontrol dan setiap upaya yang berbeda dari itu kan ada represi ya. Dan makanya reformasi juga muncul di situ kan, ketika ada tekanan, ada aksi, muncul reaksinya kan. Seperti itu. Lanjut mungkin ya setelah reformasi, nah itu dia titik balik. Jadi krisis moneter, harga bensin naik, devaluasi rupiah gitu. Ya, dari 2.600 jadi 15.000, ingat. Nah, yang menarik adalah anak-anak muda, saya termasuk angkatan itu, generasi itu masih ingin main gitu, masih ingin punya tempat nongkrong gitu. Muncullah warung-warung gaul itu kan kalau di Jakarta, warung tenda, Semanggi ya. Iya, era-era roti bakar Edi kan di situ juga gitu. Lalu yang penting di Bandung kan Mas Ido juga udah ketemu sama Dendi gitu. Dendi Darman. Ya, angka 347 itu menjadi satu brand yang sangat penting di Bandung karena dia menciptakan ruang, menciptakan kultur dan juga produk. Sama kerennya dengan produk asing, tapi karena waktu itu daya belinya berkurang, jadi pada akhirnya dia menciptakan satu lokal yang affordable dan anak muda bisa tetap keren gitu. Dan itu muncul karena situasinya menuntut untuk kemunculan itu sebenarnya. Betul, iya. Jadi itu yang kadang ketika sekarang semua orang bicara milenial, Gen Y, Gen Z, kadang tidak menyertakan bahwa ini ada konteks-konteks ini yang menciptakan generasi muda seperti apa. Nah, kalau sekarang melihat generasi milenial ya, terus sekarang semua bicara tentang Gen Z, pasti selalu dikaitkan dengan, wah ini gara-gara gadget, mereka kan gadget jadi begitu semua. Enggak juga. Padahal nggak sesimpel itu ya. Nggak sesederhana itu. Lalu generasi Pi yang terakhir mewarnai generasi ini, ciri remajanya apa, Mas? Ciri remajanya ini, generasi Pi kan berarti generasi yang tumbuh besar setelah reformasi, dan ini yang menarik, banyak perubahan relasi orang dewasa dengan anak muda setelah era reformasi. Dewasa dengan anak muda, apa relasi macam apa? Jadi misalnya orang tua nih yang membesarkan anak setelah reformasi agak lebih protektif daripada era sebelumnya gitu. Karena yang mereka mengalami apa namanya, trauma sejarah juga, trauma sejarah 98 gitu, krisis ekonomi gitu, melihat bahwa wah anak itu harus dilindungi, dia harus bahagia, tidak boleh mengalami apa namanya stres seperti yang saya alami. Lalu mungkin ada juga pemikiran bahwa dulu kan semua cita-cita cenderung seragam gitu. Kali ini anak-anak ini boleh saya bebaskan. Ya, kamu kejarlah apa semua yang kamu impikan, passionmu itu. Jadi values-values itu mengubah generasi Pi itu menjadi berbeda. Makanya saya sebutnya pengubah Indonesia, karena pada akhirnya mereka punya satu imaji tentang generasi mereka sendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan itu kadang-kadang mengejutkan sih memang. Karena tadi ya, upaya untuk mereka menempuh itu terfasilitasi. Betul. Dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan itu kan. Tapi ada dampak nggak overprotective orang tua terhadap generasi ini? Oh ada, ya jelas ada, dan rasanya itu menjadi masalah tadi
di hampir semua bidang, pendidikan, industri, pemerintahan, di mana generasi muda sekarang cenderung sangat kreatif, sangat kritis, lalu bisa mengolah berbagai informasi dalam waktu bersamaan. Tapi di sisi lain cenderung susah untuk komit jangka panjang. Faktor apa yang membuat dia kreatif kritis tapi kok nggak komit? Atau karena daya kreatifnya itu? Karena dia Lebih kreatif, bebas, iya, atau? karena melihat selalu ada opsi lain. Gitu. Kalau saya tumbuh besar di tahun 80-90-an, di mana pilihan itu kan terbatas kan. Ya. Dan kita harus ngejar itu kan sampai dapat. Jadi kayak misalnya dulu aspirasi ya follow your passion gitu kayaknya. Oh enggak, saya penting dapat kerja dulu gitu. Atau saya paling enggak dapat sekolah yang bagus dulu gitu. Kalau sekarang, saya nggak harus sekolah di sekolah unggulan itu kok. Saya bisa ini karena ini nanti saya bisa kerja ini langsung gitu. Jadi banyak opsi itu yang membuat anak muda kadang nggak firm itu mengambil komitmen itu. Itu yang kadang membuat generasi yang lebih senior tuh gitu gimana ini ya. Ini terasa sih ini setidaknya memberikan bantuan untuk saya memahami juga generasi ini ketika dia melakukan sesuatu. Intens di satu tempat, tapi habis itu dia dengan leluasa juga pergi aja gitu. Melepaskan karena tadi dia melihat ada alternatif lain. Betul. Lalu kalau dalam konteks ini kesetiaan bisa dipahami kayak apa ya? Ini pertanyaan agak filosofis. Kesetiaan itu kepada kepada isu, gitu, kepada cara pandang hidup, gitu kan. Nilai ya. Nilai. Bukan institusi, bukan benda gitu. Iya. Nilai. Nah, rasanya ada kontribusi setelah reformasi, terus semua sedang galau lah dengan kondisi ekonomi dan masa depan. Pada saat yang bersamaan, kalau bisa diingat itu muncul masuk buku-buku self help ya, motivasi. Iya, persis. Itu era Seven Habits for Highly Effective People. Itu bahkan jadi bacaan semua sekolah unggulan itu kan. Chicken Soup for the Soul atau Rich Dad Poor Dad itu yang menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena di Rich Dad Poor Dad itu Kiyosaki bercerita tentang ayah yang sangat kerja keras, terus kerja birokrasi, kuliah tinggi tapi miskin gitu. Terus ada ayah yang lebih sembrono, tapi investasi berhasil. Padahal ayah-ayah di Indonesia ayah yang pertama kebanyakan. Jadi pada akhirnya ada aspirasi untuk ya kita tidak harus sama ayah-ayah kita, sama orang tua kita, sama generasi terdahulu gitu. Nah, ada proses transisi nilai itu yang selama awal reformasi rasanya tidak berjalan mulus. Gitu. Lalu Mas Faisal kan menyebut berikutnya dari generasi ke generasi yang berbeda itu, terus di kemarin 2020 kan bikin buku nih Generasi Akar. Itu apalagi tuh? Kembali ke akar gitu ya. Itu kayak saya sendiri memahaminya sebagai sebuah saat dimana kita harus memang punya pijakan yang kuat ya. Tapi Mas Faisal menemukan istilah itu dan buku itu muncul gimana? Ya karena kita mengalami masa-masa dan anak-anak generasi ini mengalami masa transisi ya. Setelah reformasi ada desentralisasi, partai politik muncul baru, daerah membangun, pada akhirnya daerah itu kayak wah daerah bisa menjadi seperti ini ya gitu. Nah anak-anak muda ini bisa menemukan hobi lebih cepat, gitu, komunitas lebih cepat, lebih mudah gitu, atau bakat mereka lebih cepat. Tapi ada hal-hal yang pada akhirnya baru muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa saya gitu, apa artinya menjadi putra daerah orang Indonesia gitu, artinya saya menjadi anak dari ayah saya ini, ayah saya kenapa saya dilahirkan di keluarga, pokoknya hal-hal yang sangat mendasar. Itu menjadi pertanyaan besar gitu, dan itu menciptakan satu kegelisahan tersendiri. Nah, arahnya bisa, mungkin sebagian orang melihat, wah anak muda pasti semua arahnya larinya ke teknologi, pasti ke digital, pasti. Kalau menurut saya sih kegelisahan ini belum tentu akan mengarahkan anak muda ke sana gitu. Bisa jadi malah saya akan berhenti dulu, saya akan coba lihat saya itu sebetulnya siapa. Dan itu yang nanti memunculkan banyak fenomena sekarang anak muda
pengen lebih Indonesia padahal eranya lagi sangat global. Okay. Kayak paradoks ya. Iya. Tiba-tiba 2 tahun lalu semua mendengarkan Didi Kempot lagi gitu kan. Terus pada pakai batik lagi gitu kan. Lalu Lurik jadi bisa jadi iya, kebanggaan baru. musik juga mencari inspirasinya semua dari nilai-nilai isu lokal gitu kan. Ya kita bisa melihat misalnya ada tiba-tiba ada Jason Ranti, ada Ihsan Scooter, ada Mas Danto, ada Mas Farid Stevi itu yang kayaknya wah ini lokal tapi kerennya sama, nggak kalah keren sama yang di luar gitu. Tapi dia lokal banget ini gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai kembali ke akar. Dan ini kembali ke akar juga bisa diartikan upaya generasi muda menemukan kembali nasionalisme itu apa. Okay. Jadi kalau mungkin saya tumbuh di tahun 80-90-an, nasionalisme itu adalah hormat bendera, pahlawan, lalu setia pada negara. Kalau sekarang kayaknya lebih dibentangkan lebih luas, jadi bukan hanya permasalahan negara, sosok gitu. Tapi juga saya sebagai orang yang tinggal misalnya yang di Kalimantan di tengah hutan ini, apa sih maknanya gitu. Okay. Bagaimana saya bisa terhubung lagi dengan bumi di mana saya dilahirkan gitu. Itu kembali ke akar sih. Jadi menemukan apa genuinity-nya ya. Genuinity, betul. Dan membuat mereka juga ngerasa ini akar yang menumbuhkan mereka dan Betul. karena dia merawat itu terus jadinya unik-unik juga ya. Jadi yang unik, tadi kita tadi ngomong di awal unik itu keren gitu ya. Unik itu keren, betul. Ya tadi nyebut Ihsan Scooter, Iya. Jason Ranti, Iya. Danto, Farid Stevi itu kan unik-unik yang mereka kayak ada kesamaan tapi mereka berbeda semua tuh. Berbeda semua, betul dia. Karena mereka hidup dan menghidupi akarnya itu ya. Iya, jadi ya mungkin ya berkaca ke masa remaja saya dulu itu. Tahun 96 rasanya sepatu Vans itu baru pertama kali ada dijual di mall di Jakarta. Ketika satu beli semua pengen sepatu yang sama gitu. Tapi kalau sekarang kan ketika semua sudah sama saya pengen terlihat berbeda. Oke. Ini fenomena lokal brand masuk di sini sebenarnya. Iya. Bahwa sesuatu yang unik, yang keren itu ya muncul di mana-mana. Muncul di mana-mana. Dan ada apa ya? kalau dulu ada satu kepercayaan penuh sama media. Media dalam arti begini. Jadi waktu SMP itu kita melihat iklan Michael Jordan gitu. Ya. Like Mike, terus minum Di Gatorade. Like Mike, itu populer banget. Minum Gatorade, kita yakin seyakin-yakinnya kalau kita pergi ke rumah Michael Jordan, buka kulkasnya pasti isinya Gatorade gitu kan. Itu ada di imaji kita. Tapi sekarang nggak seperti itu. Jadi kepercayaan atau hubungan parasosial dengan media itu tidak sekuat itu. Pada akhirnya anak muda larinya ke komunitas sebagai tempat di mana saya bisa percaya nih sama kelompok teman-teman saya ini dibandingkan dengan media. Gitu. Ya, dan tokoh-tokoh besar yang dari luar. Iya. Dia peer group sama local hero itu sekarang sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Dan ini mengubah nggak cara bagaimana, kalau tadi Mas Faisal kan bekerja sama dengan brand, dengan institusi, cara brand dan institusi kemudian mendekati anak-anak muda itu? Iya, sebagian mungkin. Jadi sebagian ya ada yang tetap dengan caranya aja karena kepentingan praktis. Ada juga yang kayak, saya takut gagal deh kalau gitu. Malas berpikir juga. Malas ya, terlalu lama ini gitu ya. Yeah. Jadi pada akhirnya sebagian gitu, ada yang memberanikan diri untuk, saya pengen belajar dari komunitas. Jadi gitu bahasanya. Jadi saya setara dulu sama komunitas. Terus kita coba build sesuatu di kota tempat mereka atau isu yang mereka bela, yang mereka yakini gitu. Mas Faisal kan menggeluti lalu menghasilkan pertanyaan dari generasi akar atau kembali ke akar itu adalah siapa saya, dari mana saya berasal. Pertanyaan itu kan berimpact juga ke Mas Faisal dan Mas Faisal menjawab itu juga. Iya, menjawab. Jadi saya juga melakukan pada akhirnya untuk melakukan penelusuran di sela-sela riset etnografis kalau lagi ke daerah untuk mencari tahu sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Itu jadi ketertarikan baru selama 12 tahun terakhir ya. Lalu menelusuri silsilah saya sendiri untuk saya pribadi dan juga untuk anak saya gitu. Karena itu penting untuk bisa mengkonstruk masa depan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi. Dan bahkan kalau kita berkaca misalnya sekarang kan ekonomi dunia itu bergeser ke Asia gitu. Yeah. Itu bermula ketika
bangsa-bangsa Asia itu mulai melihat dan mengembrace sejarahnya sendiri. Cina seperti itu, Iran seperti itu, India seperti itu, Jepang pada akhirnya juga mengembrace juga. Oh, kita tuh seperti ini loh karakternya. Dan rasanya itu juga yang perlu kita lakukan di Indonesia itu, kalau masing-masing anak mudanya mengembrace gitu. Lokalitas, menerima genuinity-nya, ya. Kita ya begini, ini kekuatan kita gitu. Makanya kita bisa lebih kuat lah menyongsong masa depan gitu. Ada yang mengejutkan setelah menelusuri pertanyaan siapa saya dan bagaimana generasi saya? Oh ya. Menemukan sesuatu? Ya banyak hal yang ya kalau bicara sejarah kan, sejarah sekarang selalu menjadi perdebatan ya kalau di Indonesia. Ada fakta-fakta tentang, yang selalu menarik saya adalah kemampuan generasi terdahulu ya dalam mencapai satu titik keilmuan, peradaban itu. Dahsyat banget itu, kayak kayak menonton film Star Wars ya, kemampuan perjalanan generasi Nusantara. Dan rasanya kalau kita mengembrace itu, kita punya satu pride gitu, satu kepercayaan diri, apapun masalah di depan gitu, generasi muda bisa atasi. Dan tadi bukti sejarah menunjukkan bahwa ketika kita kembali dengan kekuatan-kekuatan kita tadi, Asia, Cina, India, Jepang, itu justru era itu mereka jaya ya. Era itu mereka jaya. Tapi kan gelombang globalisasi, keinginan pihak luar untuk memaksakan kulturnya ke lokal itu kan juga nggak berhenti. Nah, upaya kita untuk bisa memfilter setidaknya, kalau tidak bisa menolak sama sekali atau memilih mana yang cocok dengan apa yang kita yakini sebagai kedirian atau jati diri itu gimana, Mas? Ya, kalau aku sih melihat generasi yang sekarang nggak jauh beda dengan generasinya Pak Karno, Bung Hatta gitu. Sekarang ini? Ya, mereka juga ngalamin revolusi industri. Ya kalau sekarang mungkin digital gitu, tapi mereka surat kabar dulu kan, percetakan baru ada. Gitu. Lalu kalau sekarang semua transportasi maju ya, dulu juga baru ada rel kereta jalan ya. Tantangannya hampir sama, dan rasanya upaya penanaman pemikiran dari luar itu juga saat itu kencang banget. Tapi somehow ada satu resistensi gitu. Ada satu resistensi dan ada upaya untuk menemukan jati diri juga. Dan itu berawal dari generasi muda. Nah, yang ada sekarang dan berbeda dengan yang ada dulu adalah, dulu generasi mudanya itu banyak berinteraksi lintas daerah gitu, dan saling mewarnai pada akhirnya. Nah, rasanya itu sih yang butuh tuh, jadi saling mewarnai antara daerah Jawa, Sumatera, Indonesia Timur gitu. Pada akhirnya ada satu imajinasi bersama tentang ya kita tuh begini sebetulnya gitu. Dan kalau tadi ngomong sejarah kayak generasi Soekarno itu mirip dengan generasi sekarang, Mas Faisal percaya nggak sejarah tuh berulang? Iya, percaya. Sejarah berulang, ya kalau teori sejarah kan ada teori sirkular, linier, spiral gitu kan. Tapi berulang konteksnya adalah ketika presidennya hampir sama. Makanya tadi saya bilang situasi hampir mirip. Bahkan kalau dulu Bung Karno mengalami pandemi Spanish flu di usia 17, sekarang kita anak-anak remaja yang mengalami ini adalah generasi seperti itu. Jadi kalau berkaca dulu generasi Bung Karno itu mengalami pandemi dan keluarannya mereka bisa punya gagasan-gagasan besar, harusnya kita optimis nih. Remaja yang sekarang mengalami ini akan keluar dengan ide. Outputnya bisa dahsyat juga. Gitu. Tapi perjuangan mereka kan agak berbeda ya. Apalagi kita ngelihat situasi sekarang kan membuat kita punya ruang yang sangat terbatas, apalagi pandemi kemarin ya. Kalau pengalaman remaja yang hidup di era sekarang ini, era pandemi ini, kira-kira outputnya kayak apa ya? Yang hidup bangun lalu melakukan aktivitas di rumah aja, habis itu ya di rumah lagi. Iya, ya tantangannya lebih banyak internal daripada eksternal. Internal itu adalah ya bisa mengatasi bosan, galau gitu kan, pesimisme, ketidakpercayaan diri, terlalu banyak komparasi ke orang lain gitu kan, atau terlalu men-set dirinya terlalu tinggi karena di luar sana selalu ditampilkan perfeksionisme, semua harus serba perfect gitu kan. Jadi dimulai dari penemuan diri sendiri, suara-suara di dalam diri. Saya mau apa, saya suka apa,
terus saya bisa apa gitu. Sehingga nggak terlalu terpengaruh oleh situasi-situasi Betul, di luar iya. diri itu ya. Dan itu yang nanti akan menumbuhkan komitmen jangka panjang sebetulnya. Sih. Dan ini juga seringkali orang yang nggak mampu deal dengan kediriannya atau dengan masalah internal, dia mengalami apa yang disebut mental health kan, Iya. frustrasi, depresi. Betul. Itu kan juga ciri yang muncul di era sekarang nih. Kata-kata itu kan sangat Betul. common disebut-sebut. Karena suara dari luar lebih dominan dari suara di dalam diri. Gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan balance yang lebih seimbang, terutama dari dalam diri, kita tahu persis kita saat ini nih lagi merasakan apa. Gitu. Maka mental health itu, permasalahan itu bisa lebih diatasi. Iya. Tapi ketika kita terlalu mendengar, terlalu compare dengan yang luar gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau orang sudah ketemu kayak jati dirinya kan. Betul, jati dirinya. Jadi dia ngerasa ya ini gua, ini saya, dan dengan kedirian itu dia bisa set macam-macam kan. Betul. Set goal dan sebagainya. Dan tidak terjebak perfeksionisme. Karena yang diposting di media sosial pasti yang perfect orang nggak akan pernah posting kegagalan di media sosial gitu. Dan terkadang generasi muda terjebak di situ juga bahwa realitas itu seperti yang ada di media sosial ini, berarti saya harus sama dengan ini. Padahal enggak. Itu akan membuat kita menjadi sakit nantinya. Karena kita berupaya mengejar suatu kondisi perfect dan itu tidak mungkin. Mas Faisal tadi menyebut generasi yang sekarang tumbuh sebagai remaja itu kan mirip dengan generasi era Soekarno ya, dengan tantangannya, dengan kesulitannya kan, dulu juga pandemi juga ya, Spanyol flu sekarang, COVID gitu ya. Lalu ada faktor lain sosial media nih yang mungkin akan membentuk dan berdampak. Mas Faisal melihat ini akan menjadi kayak apa gitu kalau belajar dari pengalaman sejarah melihat generasi ke generasi? Ya, media sosial itu kan jadi sumber informasi yang luar biasa bagi generasi muda, tapi yang sering atau apa ya? Yang sering dilupakan adalah 80% dari media sosial itu hiburan. Mungkin 20%-nya informasi. Atau mungkin lebih kecil lagi. Atau mungkin jangan lebih kecil lagi, Mas. Jadi faktor hiburan ini yang kerap membuat anak muda kita itu ya kadang suka lupa fokus aja gitu. Oh, tadi saya habis ngapain? Saya harusnya nyelesain apa hari ini? Gitu. Atau ada target-target yang lebih besar harusnya, jadi kita harus butuh fokus banget di situ. Lalu hal lain adalah tentang kebosanan ya. Jadi takut banget bosan gitu. Generasi ini. Iya. Jadi kalau bosan tuh kayak gitu ya, dia bisa menderita, bisa guling-guling di lantai gitu. Dimana era-era saya kalau saya lagi bosan di rumah gitu, saya bilang saya bosan ya. Ibu saya ya udah deal with it ya, itu urusan kamu bukan. Hadapi kebosanannya. Iya. Dan akhirnya ya mungkin kalau generasi saya banyak hal-hal yang dikulik pada zaman itu adalah hasil kebosanan. Jadi bosan bukan suatu yang negatif, malah itu bisa menghasilkan banyak hal baru. Itu yang beda. Jadi kebosanan ini jadi musuh, lalu cepat terdistraksi, sehingga outputnya udah nyaris jadi nggak jadi gitu. Itu karena ada distraksi tadi. Betul, ya. Tapi media sosial kan menyenangkan banget kalau untuk orang yang bosan kan. Dia jadi kayak tempat pelarian, lo nggak punya rasa bosan lagi. Karena dia selalu ada, selalu baru, selalu memberikan sesuatu yang menyenangkan kita. Karena algoritma membentuk kita punya feed yang sesuai dengan yang kita mau. Personal, Itu kan beresiko sebenarnya. Orang nggak menemui situasi di mana dia benar-benar bosan kan. Ya kalau penelitian-penelitian terakhir sih sudah menemukan sampai tingkat neuroscience bahwa media sosial betul punya nilai adiksi. Gitu. Jadi itu merangsang dopamin. Bahkan di level dimana pada akhirnya titik kepuasan kita hanya bisa dicapai ketika dopaminnya sangat tinggi. Jadi yang sebelumnya, misalnya kok bicara usia belia ya, anak-anak, balita atau anak-anak yang lagi preschool gitu. Kalau dulu tuh ngeliat ganggang kunci gitu. Wah gitu kan. Karena itu sudah cukup untuk meningkatkan dopamin. Wah, how exciting gantungan kunci. Tapi sekarang anak nggak exciting sama sekali. Baru 3 jam nonton TikTok baru dia mungkin exciting. Ya. Jadi udah terlalu tinggi titik kepuasan kita tuh, terhibur itu udah terlalu tinggi. Gara-gara media sosial. Ini challenge buat orang tua sebenarnya. Nah, sebagai orang tua mendidik anak dengan situasi kayak gini, Mas Faisal bagaimana? Ya, pada akhirnya anak saya menjadi tempat eksperimen gitu kan. Ini repotnya jadi anak peneliti nih. Saya bilang Alin. Dan itu saya sampaikan juga, kamu
jadi tempat eksperimen itu Abah ya, gitu. Karena saya jelaskan ini loh, kalau kamu berlama-lama sosial media atau mobile game kamu itu tidak diatasi, ini loh saya jelaskan. Dampaknya. Iya, wah, dan dia menderita sekali ketika saya udah mulai batasi gitu. Tapi setelah itu dia paham ya, iya juga ya. Yang itu tugas itu selesai tuh Bah gitu. Iya kan? Iya. Terus kamu harus balance juga, aktivitas fisik ada, jadi tidak rebahan terus gitu. Memang terkadang tantangannya adalah kayak misalnya anak saya yang bukan merupakan hasil eksperimen ini, ketika dia membandingkan dengan teman-temannya gitu kan. Oh, teman-temannya asik tuh, nggak ada jam pembatasan jam main game, pembatasan media. Ya? Iya, mereka punya gadget, aku tidak punya, harus minjem Abah dulu gitu misalnya. Mereka nggak harus kayak bangun terus langsung sepedahan atau olahraga gitu. Tapi perlahan, kalau mau bersabar gitu, dia bisa paham. Asal ya kita jelaskan secara rasional sih, saya jelaskan ini loh. Bahkan kayak, oh kita baca bareng ya hasil risetnya. Ini begini, kadang dia, aduh, ya Abah lagi mau ngapain. Tapi bisa masuk. Tapi ruang diskusi memang dibuka ya, untuk ya. Kemungkinan anak-anak memahami argumentasi kenapa kita melakukan A, kenapa kita melarang B, kenapa kita harus melakukan ini bersama. Iya. Terkadang, terutama bagi orang tua yang membesarkan anak setelah era digital seperti sekarang, orang tua terlalu khawatir bahwa ini kalau saya sampein nggak masuk nih ke anak saya. Maka pada akhirnya orang tuanya masuk ke dunia sendiri. Orang tuanya terlalu dominan, terpengaruh dunia anak. Ya udah saya main juga deh. Gitu. Jadi makanya orang tua sekarang banyak seperti anaknya gitu. Kalau dulu kan anak banyak seperti orang tuanya. Orang tuanya ya. Ini faktor apa orang tua bisa menjadi karena protektif tadi atau karena protektifnya iya, dan di sisi lain ada ketidakpercayaan diri bahwa dia mampu menggiring anaknya itu menjadi anak yang sesuai dengan zaman. Karena ngerasa anaknya lebih ngerti zaman daripada saya gitu. Padahal kan sebetulnya ada values yang di zaman apapun ini, bisa kerja keras, ketekunan gitu, pantang menyerah, itu tetap ya. Tapi nggak berubah. Apapun situasi dan kondisi tantangannya ya. Tetap sama. Dan menjadi orang tua di era sekarang, apa yang paling rumit Mas Faisal hadapi ya? Paling rumit adalah yaitu ruang diskusi, tantangan terbesar ternyata. Diskusi. Kalau saya dulu dibesarkan sama ayah saya jarang diskusi, sepatah dua patah kata ya, tas ini direktif aja ya, instruksi ya. Sekarang tantangannya adalah ketika balik anaknya itu banyak pertanyaan, banyak usulan, banyak mungkin ketidaksetujuan, dan orang tua harus mau duduk gitu, ayo kita bahas dulu ya, ini apa lagi. Kalau di era kita kan dulu ada keinginan kayak orang tua tuh anak kalau bisa lebih dari kita gitu. Iya. Nah Mas Faisal punya harapan gitu nggak ke anak dalam atau ya bagaimana anak aja? Anak saya sejak kecil itu saya pikir wah ini bisa jadi lebih dari saya, misalnya intelektual, akademisi gitu kan, atau budayawan lah. Jadi dari dulu kecil saya beliin buku-buku. Gitu. Tapi ternyata di atletnya ada gambarnya. Ya atletnya lebih ke olahraga, dan pada akhirnya udah oke, berarti saya dukung sepenuhnya gitu. Itu di luar prediksi ya? Di luar prediksi gitu. Atau di luar rencana yang tadi Mas Faisal jadi budayawan, ilmuwan gitu. Tapi pada akhirnya saya selalu tekankan, kamu bisa nggak komit dengan apa yang kamu sukai. Karena yang saya tidak inginkan adalah kamu tidak komit. Ketika kamu sudah menemukan talenta apa yang kamu suka itu gitu. Komit di situ. Iya, kalau kamu komit, saya 100% komit juga ke situ. Iya. Deal awal untuk menemukan atau setuju dengan pilihan anak itu gimana? Karena kan diskusi. Terutama dengan ibunya apa ini? Olahraga gitu ya. Main bola, kiper lagi. Kalau olahraga jadi striker kan mungkin sesuatu yang berbeda. Ini kiper ya. Kalau ibu itu kan khawatir cedera, hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya diskusi ya, gitu. Dia suka, dia mau komit, ibunya oke aku komit juga gitu. Dan orang tua adalah support itu ya, untuk membuat anak mewujudkan komitmennya. Mewujudkan komitmen. Kalau kita kembali ke yang tadi Mas Faisal, proses untuk menemukan generasi yang dinamis, dan ini kan akan terus berjalan ya. Generasi ini dan mewarnai Indonesia mungkin ke depan ya. Kalau pengalaman Mas Faisal sendiri waktu dulu tumbuh remaja, dan kemudian terbentuk sekarang, terbayang nggak? Terbayang tentang
Saya atau generasi ini? Mas Faisal sendiri kan tadi dinamikanya tiap generasi beda nih. Mas Faisal yang SMA di Sumbangsi tadi ya, yang ya di era saya itu disebut sebagai sekolah borju banget. Lalu kuliah pun sebenarnya bukan sesuatu yang kayak ada temanku yang pengen banget segera menjadi dokter. Mas Faisal nggak mengejar itu, tapi tiba-tiba di usia di bawah 35 sudah jadi dokter. Nah, itu terbayang nggak sebelumnya? Atau Mas Faisal ngerasa ini ngalir aja? Nggak terbayang, karena orang tua saya menuntut, ya kamu paling tidak selesai pendidikan S1 gitu. Dia nggak nge-push saya untuk jadi dokter itu, enggak. Malah waktu itu ya udah, pilihanmu apa gitu. Tapi ternyata ya itu dia. Ini juga yang saya sering sampaikan ke anak saya, dan juga kalau di forum-forum anak muda, bahwa passion itu bisa cinta pada pandangan 2, 3, 4, 5. Nggak harus yang pertama. Nggak harus yang pertama, iya. Kalau bisa kemudian nemu gitu. Dan kalau kita belajar tokoh-tokoh besar, Steve Jobs gitu, awalnya bikin video game gitu. Dia tuh kesekian baru ketemu itu Apple gitu. Michael Jordan sukanya baseball. Iya. Basketball itu kedua. Jadi bisa pilihan kesekian. Dan sekarang anak-anak muda takut kalau pilihan pertamanya gagal, dunia selesai, sudah tidak ada lagi pilihan lain gitu kan. Padahal sejarah nggak menunjukkan itu. Jadi saya sama sekali tidak prediksi saya akan meneliti anak muda, saya akan menulis buku, bahkan saya tidak pernah membayangkan saya bisa menulis buku atau jadi S3, jadi dokter. Terus menghayati gelar dan sebagainya, kalau Mas Faisal melihat, itu kan sebuah gelar tertinggi dalam akademis tuh ya? Iya. Kalau saya berpikir, kalau saya punya ilmunya gitu, pasti di luar sana nanti ada gula, ada semut gitu. Pasti ada orang yang butuh ilmu saya gitu. Jadi nggak harus saya buat-buat bahwa kamu harus dengerin saya ya. Saya tahu nih ilmu ini gitu. Dan rasanya guru-guru saya dulu mengajarkan hal yang sama. Almarhum Prof. Salito mengajarkan hal yang sama. Jadi kamu relax aja dengan ilmumu, nggak usah terlalu ambisius atau terlalu diambil pusing gitu, karena pasti juga nanti ada yang butuh juga. Ya. Prof. Sarlito itu yang akhirnya mendoktoralkan Faisal ya waktu itu. Iya. Apa penelitian apa waktu itu? Tentang politik, tentang voting behavior, dan bagaimana orang nanti ke depan itu memilih lebih karena karakter tokoh dibandingkan partisanship gitu, daripada ideologi. Oke. Karakter tokoh itu penting ya, menjadi acuan untuk orang berperilaku untuk memilih ya. Untuk memilih. Dan penelitian itu ada dampaknya sampai sekarang nggak? Atau setidaknya peta itu masih relevan buat politik hari ini? Makin relevan karena kita hidup di era politik pencitraan, media sosial, banyak konsultan politiknya sekarang, ada political branding, lebih ke ketokohan dibandingkan dulu bicara tentang wah, kita ideologinya kita marahin, kita ini gitu, kita keagamaan gitu. Jadi sekarang dilihat tokohnya aja, tokohnya seperti apa ya, orang menyesuaikan diri dengan karakter tokoh tersebut. Dan lokalitas jadi kayak nyambung di situ juga ya. Tokoh dengan keunikan itu kan punya nilai apa ya, kalau kita ngomong market ya, nilai jual kan? Nilai jual, betul. Jadi bisa bicara dengan tone yang sama, isu yang sama. Makanya generasi muda juga sekarang melihat politik isu base banget kok saya melihatnya dibandingkan ideologis gitu. Bisa jadi ya sekarang ada, wah kita kerakyatan tapi nggak harus kiri, bisa juga. Atau kita lingkungan hidup tapi harus nggak kayak Greenpeace, bisa juga gitu. Gitu. Jadi lihat ya tadi lebih parsial gitu, lebih pengen efektif efisien gitu, melihat politik. Ya, kalau kita kan membayangkan 2045 nih, Indonesia itu kan 100 tahun dan banyak riset sekarang sedang dilakukan untuk menyambut, ini nggak lama lagi sih, 24 tahun lagi. 24 tahun. Nggak terasa, itu kan tahun 98 waktu itu kan. Cukup dekat gitu. Kalau membayangkan ke depan dengan perjalanan yang Mas Faisal tadi teliti gitu. 100 tahun Indonesia merdeka itu bayangannya Mas Faisal kayak apa ya? Punya imajinasi nggak? Iya, kayak Wakanda. Apa tuh Wakanda? Ya Wakanda ya paham betul alamnya gitu, cara memelihara alam, terus hidup harmonis dengan alam, masyarakat, kebudayaan gitu. Itu karena itu bekal sustainability kita gitu.
Jadi udah nemu kita tuh sebagai bangsa kuatnya apa, cara hidupnya bagaimana. Jadi tidak perlu terpengaruh lagi dengan berbagai perkembangan teknologi zaman atau worldview atau zeitgeist yang berkembang. Kita udah tahu kita mau apa. Karena misalnya begini, di tengah perkembangan digital terus pandemi, kita lihat misalnya di Amerika Serikat dalam 2 tahun tuh ada berapa peristiwa tuh, Black Lives Matter, Asian Hate gitu dan sebagainya. Karena mereka pada akhirnya berusaha mencari tahu juga kita sebetulnya apa ya. Kita gimana ya bisa hidup harmonis tuh bagaimana sebetulnya. Jadi proses untuk tadi ya kembali ke jati diri itu ya. Jati diri sebetulnya menjadi lebih penting, sesuatu yang klise banget ya, dengan itu bisa nanti lah, tapi itu core yang paling inti, yang paling penting sih. Karena itu akan membuat kita tahu mau ngapain ya, melangkah kemana, iya. Dengan siapa juga betul ya. Oke Mas Faisal, ngobrol-ngobrol yang seru ini soal seru banget generasi, dan mudah-mudahan remaja-remaja yang tumbuh karena situasi sekarang punya tantangan dan punya peluang yang lebih besar juga sih. Iya. Karena situasinya memungkinkan untuk banyak hal dilakukan. Sangat memungkinkan. Dan ada muncul di Garut, muncul di Jogja, muncul di Kulon Progo, Klaten bahkan ada. Betul. Thank you Mas. Terima kasih.